fiksi, peristiwa sejarah dikembangkan menggunakan pengembangan tokoh dan penokohan, pengembangan alur, serta deskripsi dan penyajian cerita. Untuk dapat memahami cerpen dengan latar belakang peristiwa sejarah, pembaca minimal harus memiliki pengetahuan tentang peristiwa tersebut. Cerpen adalah cerita yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh dan biasanya berfokus pada satu konflik saja. Tentunya, dalam cerpen ada unsur pembangun atau unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsiknya? Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. Tema mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah cerita. Untuk memahami tema, Anda harus membaca cerita dengan cermat. Tema dalam teks cerpen biasanya bersifat tersurat atau tersirat. Yang kedua adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas sehingga membentuk suatu kesatuan. Alur cerita sering disebut plot. Secara umum, alur dikelompokkan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa itu alur maju, alur mundur, dan alur campuran? Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai urutan waktu kejadian. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dan alur campuran adalah campuran antara alur maju dan juga alur mundur. Yang ketiga adalah latar. Latar atau setting meliputi keterangan tempat, waktu, dan juga suasana yang digunakan dalam suatu cerita. Latar bisa bersifat faktual atau imajinasi. Fungsi latar adalah memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Kemudian, yang keempat adalah tokoh dan juga penokohan. Tokoh adalah orang yang dihadirkan dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 3 jenis. Protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita, tokoh antagonis, tokoh yang menjadi penantang cerita, dan tokoh protagonis adalah tokoh pembantu atau penulis. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Penulis menentukan terlebih dahulu sudut pandang yang digunakan, supaya pembuatan cerita lebih konsisten dan juga terarah. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Unsur yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat merupakan pemecah suatu tema yang mencerminkan pandangan hidup pengarang. Untuk menentukan amanat, tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf, melainkan harus membaca cerita secara keseluruhan. Kemudian yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan gagasan melalui bahasa yang digunakan. Bahasa sastra berbeda dengan bahasa komunikasi sehari-hari. Ungkapan kata-kata dalam sastra tidak hanya memiliki makna dari kata, tetapi juga syarat simbol. Ruang lingkup gaya bahasa meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan pengelimatan kata. Penulisan cerpen dapat diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pada cerpen sejarah, penulis berusaha menuangkan keadaan pada masa lalu dalam bentuk cerita yang menarik. Penciptaannya bukan semata-mata menggambarkan kehidupan nyata, melainkan didasari oleh pandangan pengarang. Pandangan inilah yang menggambarkan nilai dalam suatu cerpen. Dalam cerita pendek, ada nilai ekstrinsik. Apa saja nilai ekstrinsiknya? Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berhubungan dengan baik buruknya sikap atau perbuatan tokoh. Moral adalah nilai yang terkait akhlak, perangai, atau etika. Nilai moral dapat digambarkan melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, atau dialog. Kemudian yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan yang dialami masyarakat. Contoh nilai sosial yaitu toleransi, saling menghormati,
cerita Balung Buto? Yuk simak video berikut ini. Dahulu kala, hiduplah orang-orang dengan damai di sebuah desa yang dikelilingi hutan dan berbukit-bukit. Tapi, kedamaian mereka terusak. Segerombolan buto datang merusak segalanya. Tegopati Raja Buto itu terkenal sangat kejam. Orang-orang ketakutan. Raden Bandung, Raden, tolong kami Raden. Ada apa? Tegopati dan gerombolannya Raden. Mereka menghancurkan tempat tinggal kami. Prajurit, lindungi rakyat. Aku akan membuat perhitungan dengan Tegopati. Lalu, Raden Bandung datang menghadapi segerombolan buto. Woi Tegopati! Segera tinggalkan tempat ini. Apa kau bilang? Aku tidak akan tinggalkan tempat ini. Mana persembahan untukku? Baiklah, kalau itu keinginanmu, aku usir paksa kalian. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Gerombolan buto berhasil merepotkan Raden Bandung. Ya akhirnya, enyahlah! Hah? Gitu doang? Raden Bandung kalah dari Buto? Sabar dong. Ceritanya kan belum selesai. Pukulan keras Tegopati membuat Raden Bandung terpental jauh. satu hal yang belum Raden Bandung mengerti. Sampai sebuah mimpi mendatangi tidurnya yang lelap. Aku Dewa Ruci. Izinkan aku menolongmu, Ger.
Carilah sebongkah batu besar yang bernaung di kaki pohon beringin ini. Sangirlah itu. Maka lengkaplah jurus yang kau butuhkan. Setelah Raden Bandung mengasah kuku pusakanya, dia pun kembali menemui Tegopati. Kemudian Tekan nyawamu,